hamil di luar nikah. Waduh. Kenalkan nama anggota kelompok kami, saya sendiri Zarfa Alifah, Saya Zahra Mairo, saya Remelina, saya Putri Amelia, saya Rizka Yulianti, dan yang nggak masuk si Anggi. Kemudian hamil di luar nikah adalah suatu perilaku seksual yang dilakukan sebelum adanya sebuah ikatan secara resmi dari agama dan pemerintah akad. Kehamilan yang terjadi sebelum adanya ikatan resmi akad dapat dikategorikan sebagai seks bebas atau perzinahan. Akibat hamil di luar nikah, remaja yang hamil di luar nikah rentan mengalami stres dan depresi karena rasa malu, dikucilkan dari lingkungan pergaulan maupun hambatan meraih cita-cita. Secara psikologis, anak belum siap untuk menjadi ibu. Kehamilan usia ini dapat mempengaruhi perkembangan kepribadian mereka. Adapun dampak-dampak hamil di luar nikah, hamilan pada usia muda atau remaja antara lain beresiko kelahiran prematur, berat badan bayi, lahir rendah, pendarahan persalinan yang dapat meningkatkan kematian ibu dan bayi. Kehamilan pada remaja juga terkait dengan kehamilan tidak dikehendaki dan aborsi tidak aman. Ada pula penyebab hamil di luar nikah, faktor-faktor penyebab terjadinya perkawinan di usia dini akibat hamil di luar nikah adalah kurangnya pengetahuan atau pemahaman terhadap agama, pergaulan bebas, kurangnya pengawasan orang tua, faktor pendidikan, faktor dalam melakukan hubungan biologis, hamil sebelum menikah. Dalam Islam, untuk mencegah kehamilan di luar nikah, disarankan untuk menjaga pergaulan antara pria dan wanita, menjauhi situasi yang dapat menimbulkan godaan, dan mematuhi aturan-aturan agama seperti menjalani hidup sesuai dengan ajaran Islam. Selain itu, Islam juga menekankan pentingnya menikah untuk melindungi kehormatan dan kehalalan hubungan antara pasangan. Oleh karena itu, berpegang teguh pada nilai-nilai moral dan etika dalam Islam merupakan langkah-langkah yang dapat diambil untuk mencegah hamil di luar nikah. Melalui surat Al-Imran ayat 47, Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kuasanya Maryam ditakdirkan hamil meskipun tanpa menikah. Anak yang dikandungannya pun merupakan seorang yang istimewa, yakni Nabi Isa. Berikut adalah surat Al-Imran ayat 47. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalat rabbi anna yakunu li waladu walim yamsasni basyaru qala kadzalikillahu yakhluqu may yasha idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun, yang artinya dia Maryam berkata, ya Tuhanku, bagaimana mungkin aku akan mempunyai anak padahal tidak ada seorang laki-laki pun yang menyentuhku. Dia atau Allah berfirman, demikianlah Allah menciptakan apa yang Dia kehendaki. Apabila Dia hendak menetapkan sesuatu, Dia hanya berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Terus ada jenis-jenis zina. Satu, zina al-lama. Zina al-lama yakni perbuatan keji yang berkaitan dengan panca indera. Telah diterapkan bagi anak-anak Adam yang pasti terkena. Kedua mata zinanya adalah melihat, dua telinganya adalah mendengar, lisan zinanya adalah berkata-kata, tangan zinanya adalah menyentuh, kaki zinanya adalah berjalan, hati zinanya adalah keinginan atau hasrat, dan yang membenarkan dan mendustakannya adalah kemaluan. Hadis riwayat Muslim. Dikutip dari Islam ID, zina al-lama terbagi lagi menjadi berapa bagian, yaitu A. Zina ain, yaitu ketika seorang memandang lawan jenisnya dengan rasa hawa nafsu atau zina mata. B. Zina qalbi, yaitu ketika memikirkan atau berimajinasi tentang lawan jenis dengan perasaan senang dan berbahagia atau zina hati. C. Zina ucapan atau lisan, yaitu ketika membicarakan lawan jenis yang diikuti dengan perasaan senang atau mulut. D. Zina tangan terjadi, yaitu terjadi ketika seorang dengan sengaja memegang bagian tubuh lawan jenisnya diikuti dengan perasaan senang, bahagia atau penuh dengan hawa nafsu. E. Zina kaki adalah zina yang terjadi saat seorang melangkahkan kakinya menuju perzinahan. Yang kedua ada zina muhsan, dilakukan orang yang telah menikah dan melakukan perselingkuhan hingga melakukan hubungan intim. Biasanya jenis zina ini terjadi karena melakukan hubungan intim yang bukan mahramnya. Selain berdosa, jenis zina yang ini juga berpotensi menimbulkan bahaya.
berupa timbulnya penyakit kelamin. Oleh karena itu, hindarilah perbuatan zina dan lakukanlah hubungan seksual dengan pasanganmu yang sah secara agama. Zina gairu muhsan. Selain itu, terdapat jenis zina yang dilakukan bagi seseorang yang belum terkait dalam pernikahan. Ini disebut dengan zina gairu muhsan. Tak jarang, pasangan yang belum menikah mendapat godaan dari hawa nafsu yang tinggi, sehingga mereka terlepas dan melakukan perbuatan zina. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyebut bahwa jangan pernah bersimpati atau berbelas kasihan pada seseorang yang berbuat zina. Ini adalah bagian dari dosa besar sehingga tak ada alasan untuk merasa kasihan atau bersimpati, baik keluarga sekalipun. Bagaimanapun, mereka yang membuat zina harus dihukum berat akibat perbuatannya. Hadis. Dalam agama Islam, dalil atau landasan hukum terkait perbuatan dapat ditemukan dalam berbagai Al-Quran dan hadis. Salah satu yang mencerminkan larangan hubungan seksual di luar pernikahan adalah surat Al-Isra ayat 32 yang artinya, dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang keji dan satu jalan yang buruk. Hadis-hadis yang mengingatkan tentang pentingnya menjaga kehormatan dalam hubungan intim juga menjadi dasar hukum dalam hal ini. Sebagai contoh, Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang menjamin apa yang ada di antara dua rahangnya atau lidah dan apa yang ada di antara dua pahanya atau kemaluan, aku menjamin untuknya surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dengan demikian, larangan hubungan seks di luar nikah berakar pada prinsip kehormatan, kebersihan, dan moralitas yang ditegakkan dalam ajaran Islam. Berikut adalah beberapa hadis yang terkait dengan sholat di luar nikah. 1. Dari Abu Hurairah dari Rasulullah SAW bersabda, wahai sekalian manusia, hendaklah kamu bertakwa kepada Allah. Sesungguhnya rahim itu dipegang oleh Allah. Aku memberikan peringatan kepada kalian tentang rahim, yaitu masalah keturunan di dalam rahim. Keturunan itu diawali oleh perkawinan yang sah dan diharamkan oleh zina. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. 2. Dari Ibnu Mas'ud, Rasulullah SAW bersabda, tidak ada seseorang hamba pun yang melakukan perbuatan zina kecuali ia beriman pada waktu itu, dan jika ia beriman pada waktu itu, niscaya ia akan mempunyai Astagfirullahaladzim. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Yang ketiga, dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, apabila seseorang memadukan anak-anaknya dengan zina, maka anak-anak tersebut bukan anaknya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Penting untuk diingat bahwa hadis-hadis ini menekankan pentingnya menjaga kehormatan dan melaksanakan perkawinan yang sah dalam ajaran Islam. Ada yang ingin bertanya sejauh ini? Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.